Kalina Oktarani hengkang dari kehidupan Vicky Prasetyo lantaran beredar isu orang ketiga dalam pernikahannya, bak setali 3 uang. Wanita yang dulu sempat santer digoda dan dekat dengan Vicky Prasetyo, Sarita Abdul Mukti, juga mendadak kembali mencurahkan isi hatinya seputar kisah nelangsanya setelah diselingkuhi sang suami. Di hadapan Maya Estianty yang sama-sama pernah mengalami nasib serupa, Sarita mencurahkan bagaimana getirnya saat diselingkuhi sang suami. Perselingkuhannya cuman itu yang aku ketahui. Mobil dipakai? Iya. Karena mobil dipakai jadi tahu, jadi oh ini lu selingkuh gitu? Jadi gini, maaf banget, mantan suami aku tuh apik sekali dengan mobil. Apik dengan mobil, nggak boleh ada yang megang. Aku pun kalau mau pakai mobil khusus itu harus bersama beliau. Misalkan beliau pagi ada apa sih, pagi-pagi Sunmori gitulah ya sama teman-temannya. Dia telepon aku, bawa mobil satu lagi dong, nyusul aku. Nah itu aku baru. Apa tuh Ferrari gitu, bukan tuh? Iya, oh ya? Oke. Iya, kan? Nah tiba-tiba si mobil itu dipakai oleh orang ada di Instagram, bukan perempuan itu. Oke. Terus aku nanya sama anak-anak, "Nak, aku di Australia waktu itu kan. Nak, ini mobil kita bukan?" gitu. "Iya Bun, mobil kita." Ya udah. Dulu sebelum ada Instagram, ada media sosial namanya Pet. Ada ya dulu ya? Pet ya. Nah, itu aku taruh di Pet. Ada orang pakai mobil aku gitu. Terus pada saat itu aku udah galau-galau gitu. Terus teman-temanku pada telepon, "Sar, lu mau bantuan apa dari kita?" gitu. Terus aku bilang, "Tolong cek cowok yang pegang mobil ini, siapa perempuan yang deket sama dia, itulah pacar suami aku." Gitu, kayak gitu-gitu. Oke, itu berarti bukan yang istri yang sekarang ya, bukannya? Itu sekarang. Oh yang sekarang, oke. Kirain Sejauh aku tadi nggak nyambung, aku pikir cewek itu. Bukan, tadi bilangnya bukan cewek itu tadi kan? Bukan. Jadi perselingkuhannya yang aku ketahui hanya itu. Oke, itu perselingkuhan pertama. Aku nggak tahu perselingkuhan keberapa, tapi itu yang aku ketahui. Oke. Gitu. Nah, setelah tahun pernikahan. Setelah tahun pernikahan, 19 tahun pernikahan. Kisah yang sudah berlalu sekian tahun itu memang terasa begitu membekas dalam kehidupan Sarita Abdul Mukti. Apalagi bersama mantan suaminya dulu, ia hidup bergelimang harta. Selain tinggal di rumah mewah, deretan koleksi mobil bak showroom, hingga aset di luar negeri yang dibangun dari nol bersama sang suami seolah hancur ketika sang suami tergoda seorang model yang belakangan telah resmi jadi istri mantan suaminya, yakni Jennifer Dunn. Kisah perselingkuhan itu bahkan syarat emosi dan tangis hingga membetot emosi putri-putrinya. Begitu nikah, ya udah kita lepaskan yang masa remaja, yang dari suami aja gitu. 250 seminggu. Tahun berapa tuh berarti? 1999 ya. Oke. Ya kan kayak gitu. Terus mulai yang bulanan 5 juta, mulai kayak gitu. Nah, sampai akhirnya yang tadinya mobil pribadi satu sampai banyak, sampai segala merek ada gitu kan. Nah, setelah showroom. Setelah segala merek ada, ternyata mobil itu dipakai perempuan lain. Oke. Kisah perselingkuhan dalam rumah tangga seolah bak lakon serial layangan putus yang tengah ngetren di platform media sosial. Kisah-kisah itu seolah mengingatkan bagaimana derita sang istri, termasuk Sarita dan Maya Estianty. Apalagi setelah puluhan tahun pernikahan. Ya, aku tanya dong pastinya gini-gini. Terus dia nggak ngaku, tetap nggak ngaku kalau dia selingkuh. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, ada urusan sama bank waktu itu. Terus tiba-tiba habis urusan sama bank jam 11 siang selesai, dia sujud di kaki aku. Dia bilang maafin aku, tapi tetap bilang nggak ada wanita lain. Terus dia izin ke Singapura, ada acara mobil di Singapura. Dah. Nah, pas aku udah balik ke Australia lagi, akhirnya anak buahku yang di Jakarta ngasih tahu, "Bun, aku kasihan, aku kasih tahu aja ya, si cewek itu namanya siapa. Namanya ini, umur sekian." Udah, saat itu juga kita cari tahu. Nah, aku punya grup teman-teman di Jakarta. Aku bilang,
suamiku selingkuh sama si A gitu. Nah, salah satu teman bilang gini, gue ada nih udah follow ini Instagramnya si A, kamu pakai akun aku gitu. Jadi aku masuk. Stalking. Iya, stalking. Hari itu, hari yang dia sujud sama aku, terus dia ke Australia, itu tanggal 15. Dia ke Australia apa, Mbak? Dia ke Singapura, tanggal 15 Maret 2017. Gokil, sampai tanggalnya inget. Kayaknya mah udah lupa semua. Terus itu ada, si perempuan itu ada juga di Singapura. Oke. Tapi dia nggak ikut klub mobilnya gitu. Jadi dia posting di salah satu hotel, dia lihat morning from my room gitu-gitulah kayak gitu. Ini itu dari situ terus kita bahas, anak-anak juga ikut bahas karena kita ada satu grup sama anak-anak ya. Kita bahas, kita berantem semua di grup gitulah kayak gitu-gitu. Pada saat itu berarti tetap nggak mengakui selingkuh ya? Nggak ngaku selingkuh. Kemudian ngaku selingkuh. Sampai akhirnya tahu bahwa beliau berselingkuh itu pas kapan? Rentetan dari peristiwa itu ada salah satu yang di Instagramnya pakai mobil aku yang jelas-jelas ada plat. Ya plat. Jadi ada ibu-ibu foto di mobil Ferrari kami, bukan aku ya, Ferrari kami warna merah, ibu itu pakai baju merah. Satu. Terus ada kita punya dulu McLaren warna hijau, ibu-ibu itu pakai juga baju hijau gini. Nah, gitu kan. Meski sudah sekian tahun dan berusaha move on, namun ingatan itu seolah masih membekas, apalagi ada banyak cerita hidup saat masih bersama sang mantan yang masih bisa belum sepenuhnya dilupakan. Terlebih dari pernikahan dengan sang mantan, ada buah hati. Sayang, karena orang ketiga, semua bangunan Bahtera koyak begitu saja. Lantas, pelajaran apa yang bisa diambil Sarita maupun Maya? Dari situ ya hancur lah. Hancur kita, satu keluarga ya hancur ya. Karena kan taunya bersama. Anak-anak juga tahu sekali. Anak-anak hancur banget. Hancur lebur. Oke. Sampai berapa lama kehancuran itu bertahan? Kalau aku sih mungkin 6 bulanan ya. 6 bulan. Yang paling hancur banget berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Yang paling nggak bisa bangun? Nggak bisa bangun, ya itu 3 bulan. 3 bulan? Wah, lama banget. Terkapar dong. Gila. Kamu bayangin nggak sih? Aku nggak selama itu sih. 19 tahun pernikahan. Terus aku nggak kemana-mana. Iya. Aku nggak pernah. Aku pergi ke luar rumah tuh sama teman-temannya ibu-ibu anak sekolah. Arisan siang hari. Jam 5 sore udah nyampe rumah. Itu pun sebulan sekali. Aku nggak ketemu siapa-siapa. Jadi ya nyesel gitu. Wah, tahu gitu gue gaul gitu supaya gue tahu lu kemana gitu kan. Tapi tidak menyalahkan diri sendiri? Oh tidak. Tidak menyalahkan Tuhan? Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tidak menyalahkan siapa-siapa ya? Tidak. Itu proses kehidupan dan mungkin pada saat itu mantanku kurang bersyukur aja. Gitu ya? Itu ujian dari Tuhan. Jadi kakak Sarita menganggap bahwa ini adalah ujian dari Tuhan? Ujian dari Tuhan, takdir, ya ujian buat aku. Karena aku merasa dalam kondisi apapun terpuruknya, aku tetap pegang Tuhan. Aku bilang sama Allah, ya Allah, jangan sampai kau cabut imanku. Ya kan bisa aja bunuh diri loh. Iya. Bisa aja loh Betul. loncat dari si apartemen Australia itu. Kalau nggak inget anak. Rugilah. Makanya. Kemudian berapa lama nih dari yang ketahuan selingkuh sampai akhirnya berani menggugat cerai? Berapa lama dari pertama kali ketahuan selingkuh sampai akhirnya berani nih? Gue gugat gitu loh. Oke. Sebetulnya pengen menggugat atau bicara menggugat itu pada saat berantem 3 bulan itulah. Tapi beliau bilang itu gertak atau beneran? Beneran. Oh beneran. Beneran tapi ada emosinya ya. Iya. Ada emosinya. Terus beliau yang bilang, kamu yakin mau bercerai dari saya? Ya iyalah gitu terus. Sudahlah, kamu kan udah tua katanya. Terus, kok udah tua? Hey. Bukankah Anda lebih tua dari saya lahirnya gitu kan? Terus enggak, aku udah yakin kok. Ya udahlah gini aja. Kamu di rumah, saya cukupi semua kebutuhan kamu, tapi kamu jangan tanya saya kemana dan di mana. Terus aku bilang nggak bisa. Rumah tangga macam apa seperti itu? Ya sudahlah, kamu nggak bisa ninggalin yang itu. Oke, aku yang pergi.